Hello guys, hari ini I'm in the mood for one brand makeup tutorial ya. Karena kayaknya udah lama aku tuh nggak bikin one brand makeup tutorial. Dan tau gak sih produknya siapa yang paling bikin aku tertarik? Muak. Karena Muak ini tiba-tiba udah banyak banget sekarang produknya. Dan aku tuh udah kenal Muak dari kayak tahun 2017. Terus ya aku tahu produk-produk yang Muak itu mostly kayak bagus-bagus gitu, tapi aku penasaran di sini apa aja yang aku suka dan yang aku tidak suka. Jadi langsung aja kita coba. Ini aku masih bare face dan Muak ini memiliki luminous essence ya dengan 10 kali hyaluronic acid. Nih kayak gini. Jadi ini kayaknya akan aku jadiin base makeup kita hari ini. Dan jangan salfok sama tangan aku yang tremor ini karena nggak tahu kenapa saya lagi tremor. Oke, teman-teman. Langsung aja kita mulai. Wow. Kenapa nggak dibuka guys? Gak bisa dibuka guys. Oke, dibukanya tadi jujur li agak susah. Iya. Bukan karena tangan aku tremor sih, tapi emang agak susah. Ini gak apa-apa, udah terbuka sekarang. Dan kita akan ambil essence-nya menggunakan tangan. Oh, dia teksturnya kental banget essence-nya. Ini mah kayak serum ya. Lihat deh, gak ada yang melebar gitu. Bukan kayak essence, lebih kayak serum. Jadi sepertinya nih cukup sih untuk jadi satu produk base makeup ya. Moisturizer-nya gitu udah nggak usah pakai lagi. Jadi cukup pakai essence ini gitu. Tapi abis ini kita akan pakai primer dari Muak juga. Pokoknya ada beberapa produk dari Muak dan ada beberapa yang nggak dari Muak karena belum lengkap gitu produk Muaknya. Tapi aku udah merasa kayaknya semua produk Muak udah aku beli gitu ya. Untuk essence-nya sendiri, oke, dia langsung menyerap ke kulit dan memberikan hidrasi karena dia katanya ada 10 kali hyaluronic acid. So that's good ya. Next-nya di sini tuh ada High Definition Pore Minimizing Primer. Kita coba ya. Dia packagingnya pump gitu. Terus karena ini pore minimizing primer, jadi berarti kita pakainya di area-area yang kita perlukan aja kayak di T-zone gitu-gitu. Tunggu sebentar ya guys. Ini tangan aku tremor parah. Nah, dah. Ini kayak segini cukup. Dia memang teksturnya super silikoni. Bener-bener kayak silikon aja gitu. Seperti pore minimizing primer pada umumnya yang aku kenal ya. Terus aku akan pakai di area T-zone aja dan ini ada jerawat aku yang bener-bener Kayak ganggu banget parah, oh my god. ya karena ini aku lagi nyoba produk retinol gitu tuh dan aku lagi purging. Tapi ada bagusnya, jadi kita bisa mencoba coverage dari foundation Muak, kira-kira bisa nggak menutup kemerahan ini gitu. Terus ini pore minimizing primernya bener-bener mattifying ya. Kalian bisa lihat ini area yang udah aku kasih pore minimizing primer udah nggak ada shine-nya sama sekali. Terus di area yang hydrating essence-nya tuh dia bener-bener shiny gitu, oke? Terus aku juga punya sponge dari Muak, dia punya 3 tipe sponge dan semuanya fluffy and my type banget. Terus yang kayak tipe-tipe bener squishy dan porosusnya tuh kayak banyak-banyak pori-porinya gitu loh. Jadi kekurangannya memang jadinya tuh kayak foundation banyak yang terserap di sponge, tapi pada saat pengaplikasian kayak akan lebih flawless itu. Emang tipe sponge yang aku suka kayak gitu. Ada orang-orang yang lebih suka sponge yang lebih padat. Ada orang yang suka sponge itu yang nggak dibasahin sama sekali gitu kan. Kalau aku lebih suka sponge yang kayak gini. Dia ada 3 bentuk standar. Ada yang bentuknya bulat kayak telur dan satu lagi yang bentuknya benar-benar banyak sudut-sudutnya gitu. Tapi kayaknya akan aku pakai yang bentuknya telur aja. Terus aku akan pakai foundationnya ini nih yang paling aku penasaran banget. Dia ada 2 foundation di sini ya. Jadi ada HD Perfect Skin Glow Foundation. Satu lagi yang HD Perfect Skin Silk Foundation. Aku kayaknya mau cobanya yang Skin Silk Foundation karena kalau Glow Foundation kayaknya udah standar gitu, ya nggak sih? Tapi kalau Silk Foundation kayak lebih interesting gitu. Terus teksturnya seperti ini. Kita akan cek juga pastinya oksidasinya seperti apa ya. Dan ini kayaknya foundationnya lumayan popular di kalangan MUA. Terus ini aku pakai shade Sulawesi. By the way, video ini not sponsored at all, oke? Aku sukanya kalau pakai foundation gini, aku masak dulu, terus aku giniin ke wajah.
Jadi yang silk aja finishnya tuh bisa dibilang kayak masih glow banget sih ini. Gimana yang HD glow ya, aku nggak tahu sih. Mungkin bisa lebih shiny lagi. Kalau yang silk kayak gini, kita akan tunggu keringnya kayak gimana. Dan sekarang moment of truth, kita akan melihat jerawat Genghis aneh ini akan ketutup atau tidak. Kalau menurut aku sih ini coveragenya medium sih. Kayak pada saat di blend itu dia langsung kayak bener-bener menyebar gitu loh. Bukan yang tekstur thick gitu. Biasanya kalau tekstur yang lebih thick itu coveragenya lebih tinggi. Nah kalau ini tuh kayak lebih readability-nya tuh lebih luas. Nah kalau aku bisa mengulang waktu mungkin aku akan beli satu shade di bawah aku karena ini kayak agak keterangan. Tapi keterangannya masih bisa diakalin, don't worry, no problem at all. Ini masih aman banget karena undertone-nya tuh udah bener. Nah kalian bisa lihat ya, ini kalau dari jauh sih jerawat aku masih kelihatan, masih kemerahannya, masih merah gitu loh warnanya. Jadi kalau tekstur tuh nggak mungkin hilang, tapi warna tuh bisa hilang gitu ya dengan foundation. Nah kalau ini dia masih berwarna merah gitu, jadi coveragenya kayaknya medium. So far dia duduk dengan manis di kulit wajah saya dan tidak emphasizing pori-pori sama sekali. Bagus sepertinya. Terus aku sekarang mau ambil, kayak nggak mau di tangan gue deh, di tangan Kenny aja kali ya. Kenny coba kita cek oksidasi, nanti aku update lagi ke kalian. Kita cek oksidasi dari foundationnya Muak ini karena aku tuh paling penting banget sih menurut aku oksidasi gitu loh untuk pemilihan shade kita, ya kan? Oke cutie. Nah di sini ya cutie, aku akan aplikasikan di sini. Nanti selesai aku make upan, kita akan kembali dan kita akan cek lagi oksidasinya. Nah ini kita biarin aja dulu di sini begini. Oke. Terus karena dia teksturnya lebih ke arah basah, jadi mungkin nanti akan ada penurunan sedikit satu shade gitu, yaitu pengeringan, bukan oksidasi. Nah kalau oksidasi tuh biasanya berubahnya tuh dari kayak misalnya warnanya undertone-nya netral tuh berubah menjadi oranye. Nah itu tuh yang aku nggak suka. Tapi kalau cuman dari basah ke kering, agak kayak cat tembok yang dari basah ke kering agak menjadi menggelap, itu masih bisa dimaklumi banget dan wajar banget tapi jadi ya. Terus ini tuh penyerapannya bagus banget menurut aku. Finishnya kayak skin tint sih menurut aku ya. Ini kayak finishnya tuh kayak feels like I'm wearing skin tint gitu. Tapi aku lebih suka karena memang aku bukan anak skin tint. Aku mendingan beli foundation yang kayak gini. Terus aku bisa akalin ini untuk pakai daily. Bisa aku tambahin lagi coveragenya untuk bold makeup ya kan. Jadi so far so good nih foundationnya Muak. Tapi bukan yang kayak wow I love it so much gitu. Belum sih, belum ya. Belum sampai di tahap itu. Sekarang kita kayaknya perlu pakai concealer. Tapi aku nggak punya nih concealer Muak. Kayaknya Muak emang belum ada concealernya. Sekarang aku akan pakai concealer, ini shade LN1, ini pakai MOP aja, shade LN1. Ini shade yang terang banget emang. Dan finishnya tuh matte. Aku akan highlight area sini sambil buat nutupin jerawat aku. Sama di sini aja. Ada nggak sih yang tremor juga di sini kayak aku? Komen di bawah ya. Kalau ada, kita temenan guys. Dan kalau kalian ngerasa suara aku berubah karena aku lagi batuk nih, jadi kayak agak sumang gitu ya, kayak agak lebih ngebas suaranya. Nah ini perfect match banget sama concealer MOP karena concealer MOP itu kan finishnya bener-bener matte ya, matte dan bener-bener full coverage-nya. Kalian bisa lihat di area yang aku pakein concealer MOP, finishnya langsung berubah banget, langsung kayak matte gitu. Dan udah tertutup jerawatnya, tapi masih nyerap banget ke kulit gitu. Bagus deh pokoknya sejauh ini, love it. Nah terus sebenarnya mereka itu ada namanya ini nih, conceal and contour stick. Tapi masalahnya warna terangnya abis. Jadi mungkin concealernya tuh ini. Tapi feeling aku Muak kedepannya bakalan ngeluarin concealer yang kayak bener-bener concealer gitu sih kayaknya. Iya gak sih? Soalnya Muak tuh MUA profesional banget gitu. Jadi gak mungkin dia ngeluarin satu produk doang. Terus katanya si Muak ini punya contour stick yang paling full tone di Indonesia. Tapi saya tidak beli karena aku ngerasa aku kayak nggak cocok aja kalau yang terlalu full tone. Jadi yang aku beli itu yang shade-nya bloom sama dark, dan kayaknya akan aku pakai hari ini itu yang shade ya itu tutupnya guys. Jadi saya tidak tahu saya pakai shade apa. Bentar. Kayaknya akan aku pakai shade gloom deh. Kita coba yang gloom dulu. Jadi dia warnanya warm tone. Jadi kita akan contouring. Nah, dan dia finishnya matte. Wow, matte banget. Berarti ini concealer, bisa banget sih dia sebut ini conceal and contour.
karena ini matte banget finishnya, bener-bener kayak concealer, lebih ke arah concealer sih jujur. Biasanya kalau contour stick itu kan kayak agak lebih creamy gitu ya, kalau ini enggak, ini bener-bener kayak concealer. Coba kita akan blend ini sekarang juga menggunakan brush yang bulat gitu. Pasti susah, aku yakin banget ini pasti susah, tuh kan, ngerti kan? Lihat deh, nggak ke blend karena dia matte banget. Ini for professional use sih menurut aku, cepet banget ngesetnya. Tapi keuntungannya sih gara-gara dia bener-bener matte, jadi pada saat di blend dia nggak melebar kemana-mana. Tuh lihat deh, langsung kayak ya udah di situ aja. Terus ini warnanya warm banget, karena dia warm banget jadi aku mau arahin dia kayak agak ke bawah-bawah sini juga dan ke depan pipi gitu. Jadi nggak kelihatan kayak kok tiba-tiba ada oranye di wajah saya gitu kan. Ini udah kayak ke bronze aja gitu. Nih lihat ya, kalian lihat lagi tuh, lihat nih aku kayak giniin dia nggak gerak sama sekali tuh guys. Tuh jadi harus agak ditekan, terus megang brushnya tuh kayak harus agak deket gitu, terus digini-giniin. Nah dia baru ke blend. Yes queen. Oke. Kayak gini jadinya. Nah terus kita akan blend yang di hidung. Aku mau coba juga ngeblend ini pakai sponge, aku penasaran. Pastinya akan lebih gampang ya kalau di blend pakai sponge. Cuman jujur ini warna yang aku beli terlalu warm sih kalau untuk contour hidung, jadinya agak kurang oke ya. Tapi ini bukan salah produknya, ini salah pemilihan shade aku aja. Katanya ada yang cool tone banget, aku belinya yang nggak cool tone, jadi bukan salah produknya. Cuman kalau saran aku, kalau kalian beli shade yang bloom atau yang dark ini jangan dipakai buat contour hidung, karena kalian lihat deh, ini jadinya kayak hidung aku nggak ke contour tapi kayak ada warna coklat aja di hidung aku gitu loh, tidak mendapatkan esensi contournya gitu. Nah ini foundationnya udah mulai nyerap ya. Kalian bisa lihat kalau di area dahi itu masih ada shine-nya. Di area yang udah pakai concealer MOP dia udah bener-bener matte. Tau nggak kenapa? Karena di area sini tadi kita udah pakai pore minimizing primer juga yang pastinya ada efek mattifying. Terus ketemu sama concealer yang matte gitu kan. Ketemu sama contour yang juga matte. Jadi di area sini tuh dia bener-bener kayak udah nyerap semua gitu. Tapi di area sini masih ada shine-nya dikit banget gitu ya. Makanya dia kasih nama silk karena finish akhirnya itu memang nggak terlalu shiny dan nggak terlalu glow gitu. Kalau menurut aku ini kalau dari 1 sampai 10 skor complexion aku hari ini adalah so far ya kayaknya ini skor complexion aku adalah 7,5 sampai 8. Nah selanjutnya kita akan set pakai loose powder, high definition loose powder translucent, tapi dia translucentnya tuh ada shade-nya. Nah ini tuh yang shade merak. Oke. Puffnya bagus dan aku suka nih. Kalau yang MUA tuh kayak biasanya lebih suka yang packagingnya kayak gini, nggak pakai jala-jala gitu karena agak annoying. Saya tuh merasa terganggu sekali dengan jala-jala. Banyak banget yang minta MOP ganti packaging loose powder pakai jala-jala, tapi kayak nggak mau gue karena gue aja nggak suka. Ya paksa aku guys. Ya aku mau buka tutupnya, lidnya. Biasanya kalau yang kayak Laura Mercier, Dior, Chanel, Muak, MOP gitu biasanya yang kayak gitu tuh nggak pakai jala. Preferensi aja sih. Huda Beauty sih pakai jala, tapi habis itu diganti kan sekarang jadinya jala yang bisa dibuka. Berarti banyak orang yang nggak suka juga pakai jala. Kalau kalian suka pakai jala-jala gitu atau enggak? Komen di bawah ya, aku penasaran. Feeling aku ini dia bakal mattifying banget tuh nggak kenapa? Karena bulirnya tuh, wah ini bener-bener ringan banget. Bulir-bulir loose powdernya tuh sampai ikutan terbang gitu. Dan bukan tipe loose powder yang kalau dipencet langsung nyatu gitu, ngerti gak sih? Jadi dia kayak lebih, kalau dibandingin sama MOP nih ya, kalau MOP misalnya dipegang dia tuh langsung madet gitu, madet kayak jadi compact powder. Nah kalau ini dia tetap tipe-tipe yang gampang ditiup. Nah biasanya kalau yang kayak gini dia akan mattifying banget. Dan aku tahu banyak MUA yang suka loose powder yang mattifying banget kayak gini. Jadi dia nggak nempel ke kulit gitu tuh, dia nggak nempel, terbang, hilang semua tuh. Ada lagi jenis loose powder yang kalau ditiup karena dia kayak lebih kecil lagi partikelnya, jadi pas ditiup udah nggak terbang lagi gitu karena dia udah nempel ke kulit. Kalau kalian udah sering nyoba-nyoba beberapa jenis loose powder paham maksud aku. Nih biasanya yang kayak gini nih tambahin coverage sama mattifying banget. Oke kita lihat aja, kita buktikan sekarang. Masih terbang dia tuh. Ini kayaknya kalau loose powdernya lebih cocok buat yang kulitnya berminyak sih guys, jujur. Karena di kulit aku berasanya kayak kenceng banget.
Dan biasanya kalau kencangan kayak gini tuh dia emphasizing garis-garis halus yang biasanya orang kulit kering tuh garis-garis halusnya tuh lebih menonjol. Tapi kalau kalian makainya tipis-tipis masih aman. Ini aku berasa ketarik banget ya muka aku, FYI. Dan aku nggak merasa ada tambahan efek pore blurring dari loose powdernya. Karena tadi kan kita udah pakai pore blurring primer nih. Setelah dipakai loose powder, efek pore blurringnya nggak bertambah gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak masih kayak segitu, terlihatnya sama kayak tadi sebelum aku pakai loose powder. I'm so stupid, aku lupa guys. Aku punya cream blushnya padahal ada yang shade Mala dan Davina. Tapi aku udah set muka aku pakai bedak. Tapi kayaknya banyak kok cream blush yang bisa kita pakai di atas powder ya. Jadi kita akan tetap coba. Dan sekalian aku akan kasih hacks ke kalian kalau mau coba cream blush di atas powder. Ini teksturnya creamy dan kayak oily gitu, balmy gitu, kayak lip balm. Terus aku akan giniin dulu di tangan aku. Terus kita akan ambil sponge. Ini dia cepat juga nih ngesetnya nih cream blushnya. Baru kita tap-tap. Jadi dia nggak akan ngerusak powder kita. Tuh aman ya. Itu hacksnya buat kalian yang kayak pakai cream blush tapi lupa udah keburu pakai powder. don't worry. Dan ini aku blendnya sekaligus aku blend bareng sama bronzernya biar bronzernya itu nggak kelihatan kayak oranye banget gitu ya. Jangan pernah kalian langsung totolin cream blushnya di muka kalau kalian udah pakai powder. Hangatkan dulu di jari, blend di tangan, tap-tap pakai sponge, baru aplikasiin ke wajah. Kalau kurang tinggal di build up gitu. Cakep, nggak ada yang patchy sama sekali, aman. Warnanya apakah cantik banget? Menurut aku kayak warna aman sih. Udah familiar aja gitu. Nggak intimidating, easy to blind buy. Warna-warna yang akan kepake aja gitu. Nothing special, bukan kayak pinknya cantik banget gitu juga enggak. Tapi ya bagus aja ya warna pink gitu. Terus yang warna orange-nya juga ya warna orange. Brick orange gitu. Bukannya sesuatu yang kita belum pernah lihat sebelumnya gitu ya. Terus ini di tangan aku, kalian bisa lihat ini finish dari cream blushnya. Walaupun tadi pada saat aku blend di jari itu dia kayak balmy sama kayak lumayan basah, ternyata dia langsung dry down-nya itu matte dan sudah tidak gerak lagi. Tuh. Jadi dia lumayan quick setting. Sekarang aku tuh rasanya, yang aku rasain, aku pengen banget pakai setting spray yang satin karena kulit aku ngerasanya bener-bener sudah sangat termattify, kayak bener-bener matte dan agak lumayan ketarik terutama di area sini. Itu karena emang kulit aku kan ke arah dry gitu ya. Dan tadi loose powdernya tuh bener-bener emang mattifying banget. Jadi kalau kalian oily skin mungkin kalian akan suka sama loose powder yang muak ini. So far yang paling aku suka produknya adalah sponge-nya. Terus aku juga suka sama si essence-nya ya. Sejauh ini itu. Kita akan lanjut lagi. Tapi ini aku nggak lengkap sih produk muaknya. Kita akan lanjut lagi sekarang ke apa ya? Why are we still here? Kita contouring dulu kali ya biar complexion-nya perfect. Dan kita akan lihat compatibility dari foundation dan loose powder ini dengan powder products gitu. Kayaknya aman. Ya, aku kira foundationnya muak tuh bakal yang kayak bener-bener intimidating untuk dipakai non profesional. Ternyata enggak, jujur ini bener-bener kayak kalian bisa banget pakai ini untuk daily karena lightweight banget ya. Yang silk ini lightweight banget dan kalian bisa banget pakai ini untuk kayak light coverage gitu. Bisa banget serius. Sekarang kita akan pakai highlighter. Muak belum ada highlighter, tapi kata gua mah lu wajib bikin highlighter sih muak. Kita akan highlight area sini untuk mengembalikan shine di kulit aku. Jujur aku gengges banget sama jerawat aku deh. Oke, kita kasih highlighter sedikit juga di sini ya. Nah, ini udah bener-bener ciri-ciri kalau kulit aku terlalu termattify. Highlighter tuh jadi kelihatan harsh gitu di kulit. Ini bukan color foundation, ini karena loose powdernya. Jadi kayaknya sejauh ini yang paling aku nggak cocok itu adalah loose powdernya, karena loose powder terlalu matte buat aku ya. Jadi highlighternya tuh kelihatannya nggak kayak glow gitu, tapi kelihatan kayak glitter gitu ya. Sekarang kita akan pakein setting spray. Tunggu ya, kita pakein setting spray yang satin.
biar dia nyerap. Nah ini muak kalau bikin setting spray pasti bakalan gong juga, aku yakin. Kita tunggu aja. Terus hacks aku lagi, kalau aku biasanya habis pakai setting spray bukan ditunggu kering doang, tapi aku teteh pakai sponge. Tapi jangan ditekan ya, jadi kayak digini-giniin aja. Biar dia tuh nyerap ke kulit. Nah, kembali kan glow aku. Terus udah nih jadi healthy skin. Love it. Aku akan selesain video ini pakai produk-produk muak dulu. Nanti yang bukan produknya muak kita skip aja gitu kali ya, biar videonya nggak kelamaan guys. Nah terus selanjutnya produk muak yang aku punya itu tuh adalah ini nih. Ini dia tuh Euphoria Shadow Cream. Nah MUA tuh juga emang suka banget pakai eyeshadow cream. Dan aku udah tahu banget ini eyeshadow cream bagus banget. Karena aku dari dulu selalu kalau punya produk muak yang berhubungan dengan mata itu nggak pernah ada yang gagal. Ini teksturnya kayak gini guys, dia bener-bener cream eyeshadow, tapi aku yakin dia nggak bakal creasing di kelopak mata. Gue udah yakin banget ini pasti bagus. Kita cek feeling eye bener atau enggak. Terus kita nggak pakai base apa-apa lagi, langsung aja mau aku aplikasiin tuh kan, gila kan bagus banget. Nah, kalau kalian mau beli muak, saran aku tuh langsung cari eye produknya dia. Eye produknya muak bener-bener semua eyeshadownya bagus. Nice. MUA kalau nggak beli ini keterlaluan sih kata gue. Cakep banget, gila bagus banget. Nyesel aku beli satu warna doang. Nggak nyesel sih, emang yang lainnya out of stock lebih tepatnya ya. Jadi aku cuma kebagian satu warna. Dan ini yang aku pakai shade Love. Love ini warna bronze. Ih, bagus banget. Gila. Effortless di blendnya. Semakin di tap semakin keluar glitternya. Pakai satu produk langsung kayak pakai 3 produk. Kesannya kayak aku udah pakai matte eyeshadow, udah pakai shimmer dan glitter. Padahal aku cuman gini-giniin satu produk pakai jari, dan lihat sendiri ini semakin aku giniin glitternya semakin keluar. Cantik parah. Ini bagus banget. Apa namanya tadi nih? Euphoria Shadow Cream. Masukin ke keranjang Anda, teman-teman. Nggak bakal nyesel. Dan nggak creasing sama sekali sesuai prediksi aku. Aku udah tahu pasti bagus. Aku udah yakin. Ini udah nggak creasing sama sekali. Dan nggak pakai eyeshadow base, nggak pakai apa-apa sama sekali. Bagus banget, gila bagus banget. Ini aku nggak banyak sih produk muaknya ya. Terakhir ini kita punya ada lip products. Oh sama ada eyeliner. Sorry, kita akan pakai eyeliner dulu. Namanya Simplify Matic Eyeliner. Oke. Dia bulat gitu dan berwarna hitam. Terus yang satu lagi itu yang warna coklat gitu. Wow. Langsung lihat deh. Gile. Emang aku bilang kan tadi kan, eye product yang muak tuh gak ada yang gagal. Beneran deh, beneran bagus banget. Ini yang hitam, ini yang coklat. Memang coklatnya tuh deep banget ya, jadi gak terlalu beda jauh. Mungkin kalau di video kelihatannya sama yang hitam. Kepake dua-duanya nih. Oke, sekarang kita akan pakai eyeliner yang coklat aja. Terus aku pakainya di sini. Aku penasaran dia dengan pigmentasi segini masih bisa di smudge atau enggak gitu. Apa langsung ngeset aja gitu ya. Aku penasaran. Oke, masih bisa di smudge. Perfect. Yes, queen, yes! Tahun 2025 orang tuh makin lama makin pengen yang set simple gitu ya makeupnya ya. Apa gue aja udah mageran makeup sekarang? Gue gak tahu kenapa. Tadinya aku mau bikin yang kayak wah makeup heboh gitu hari ini. Tapi gak jadi guys. Pengen simple aja. Ini simple aja udah kelihatan glam banget. Bisa di smudge ya. Jadi dia pigmented, blendable. Aku gak suka kalau eyeliner pensil yang matte terus nggak bisa di blend lagi gitu lah, yang langsung keras kering gitu. Aku nggak suka. Aku lebih suka yang bisa di smudge. Aku yakin para MUA pun begitu, karena emang pasti mereka mau nge-blend lagi gitu loh. Eyeliner matic pasti mau di blend lagi. Ih, ini eyeshadow look glamour tergampang yang pernah aku bikin. Pakai 2 produk doang. Terus sekarang kita akan pakai lip liner, tapi ini bukan dari muak ya. Kayaknya muak belum ada lip liner. Muak harus bikin lip liner nggak sih? Kayak harus gitu menurut aku, dan harus berani ya warna-warnanya. Muak. I'm watching you. Sekarang aku pakai lip liner Huda Beauty dulu.
Terus aku punya lip produknya itu ada 3 shade. Ada yang shade merah, namanya dark burgundy, tapi warnanya nggak dark burgundy lucunya. Namanya kan dikasih shade-nya dark burgundy, tapi warnanya blood red, ya kan? Burgundy dark itu kan kayak lebih merah yang menuju ke ungu gitu kan. Ini kalau menurut aku kayak bluish undertone, fresh red gitu. Terus aku juga punya 2 warna nude-nya, yaitu yang coral tree sama yang clamshell. Kita swatch tiga-tiganya. Ini yang clamshell, warna MUA banget, warna nude-nude pengantin gitu. Terus yang ini coral tree. Coral tree ini biasanya nih cocok nih buat di ombre sama warna merah kayak gini. Nggak terlalu beda jauh sama yang clamshell warnanya, cuman aku lebih suka yang tengah karena undertone-nya lebih netral ya. Jadi yang akan aku pakai shade clamshell hari ini untuk lipstiknya. Bismillah, semoga bukan tipe lipstik yang super matte dan kering ya, karena itu bukan tipe aku. Tapi biasanya suka gitu kalau dari teksturnya nih. Biasanya tekstur yang kayak gini nih suka kering, tapi kita nggak boleh seuzon ya teman-teman. Jadi kita lihat dulu sekarang. Kita pakai yang clamshell, tapi aku mau pakai lip liner dulu. Oke, sekarang aku mau pakai lip linernya shade bombshell pinky brown ya. Ini tuh kayak warna kontur aja gitu, kayak warna buat ngekontur bibir yang pas banget menurut aku. Cantik, dan kayaknya ini warnanya mirip banget sama si clamshell. Jadi bibir aku akan gong hari ini. Aku yakin kalau aku pakai pasti banyak yang nanyain, Ini pakai lip apa kak? terus aplikatornya bagus banget, bentuknya dia kayak gini, kayak miring gitu dan kokoh dan sangat hugging the lip. Aku berdoa banget semoga dia tidak kering di bibir, karena kalau sampai dia tidak kering di bibir, ini akan menjadi warna yang akan sering aku pakai. Bismillah guys, semoga nggak kering di bibir karena warnanya cakep banget. Lihat deh, aku belum pakai alis, aku belum pakai maskara, tapi kayak udah cakep banget makeupnya, cuy. Kita bersihin ya, kita rapihin. Ih, bagus banget. Kalau dari kamera sih aku suka banget. Ini kayak warna bibir andalan aku banget sih, cantik banget. So far nggak kering sama sekali. Tapi tunggu dulu, biasanya dia suka mendadak Tiba-tiba kering ya? Oke, so far belum kering guys. So far ini masih ada moistnya gitu, tapi sudah transfer proof. Hello, kemana aja? Mana orang-orang yang mereview lipstick ini? Ini enak banget dan bagus banget. Tapi nggak tahu ya, selera aku biasanya suka agak beda sama orang-orang. Tapi aku dan Muak satu selera untuk urusan eye product sama lip product. Parah, ini enak banget dan bagus banget ya. Makin semangat. Aku kalau udah nemu produk yang bagus tuh kayak vibrasinya tuh terkalibrasi gitu teman-teman. Dan ini udah selesai semua produk Muaknya. Aku akan kembali setelah aku selesaikan makeupnya biar nggak kelamaan. Jadi kita tutup dulu videonya and I'll be back when the makeup is done, okay? Oke guys, finally the makeup is done and hasilnya flawless, cantik. Tapi aku akan kasih tahu produk-produk favorit aku dari Muak. Nah, ini sebenarnya udah selesai. Tapi sebenarnya masih ada lip gloss. Tapi sebenarnya aku tuh udah suka banget gitu loh. Gimana ya? Tapi kita coba aja nggak apa-apa lip glossnya. Aduh, aplikatornya besi guys. Aku nggak suka jujur. Aku nggak suka kalau aplikator besi. Karena dia pasti ngegeser-geser dan nggak langsung keambil banyak gitu. Dan tekstur lip glossnya terlalu cair buat aku. Oke, fine. Jadi kita nggak lanjutin pakai lip glossnya. Lipstiknya so far nggak kering ya. Kesimpulannya, produk favorit aku dari Muak adalah semua eye produknya. Dari eyeshadow, eyeliner, best banget. Bayangin, lihat ini hasil makeup aku kayak hasil makeup MUA. Padahal cuma pakai satu eyeshadow tanpa pakai brush apapun dan terlihat sebagus ini, semudah itu ya, seindah itu. Selanjutnya produk lipnya juga aku suka banget karena ini tuh tipe aku banget, kayak lebih ke moist gitu ya, transfer proof, matte tapi masih ada moistnya. Dan aku yakin ini kalau dipakai makan akan hilang sedikit, tapi aku lebih baik reapply dibanding aku harus merasakan
kering kerontang yang nggak jelas gitu. So far hampir semua produk muak tuh bagus, cuma ada yang nggak cocok aja di aku. Yang aku nggak cocok itu adalah loose powdernya, karena menurut aku terlalu matte di kulit aku. Jadi kayak agak susah gitu loh diakalinnya, bikin tekstur tuh agak teremphasize. Cuman tadi pas aku pakein dewy setting spray, satin setting spraynya MOP, hasilnya jadi kelihatan flawless lagi, aman. Foundationnya menurut aku kayak oke aja gitu ya, cocok untuk daily makeup, oke aja, bukan sesuatu yang kayak wow banget. Yang lainnya semuanya oke aja, gak ada yang failed satupun. Lip glossnya palingan, yang aku paling gak suka lip glossnya. Itulah dia. Sponge-nya juga bagus banget ya. Itulah dia kesimpulannya dari Muak One Brand Makeup Tutorial. Selanjutnya kira-kira brand apa lagi nih yang harus kita hajar One Brand Makeup Tutorialnya? Bisa komen di bawah. Dan gimana menurut kalian hasil makeup aku hari ini? Ini temanya adalah Khloe Kardashian Inspired. Lihat deh, mirip kan? Maksain dikit. Oke? Oh ya, terakhir kita cek oksidasi dari foundationnya ya. Kenny is back here. Dan ini warna foundation udah didiemin 1 jam. Kita akan lihat perubahan warnanya. Feeling aku sih kayaknya nggak terlalu berubah, karena aku juga ngerasa kulit aku fine-fine aja. Nggak kelihatan kayak jadi kusam gitu dari tadi. Ini dia warnanya. Ini yang freshly applied, ini setelah mengering. Jadi ternyata dia pada saat mengering turun dan agak berubah juga undertone-nya. Tapi di kulit aku sih aku ngerasanya kayak nggak apa-apa. Cuman emang tadi di awal video kan kelihatan ada keterangan banget. Sekarang tuh jadi kayak lebih nyatu ke kulit gitu. Jadi agak lumayan oksidasi untuk foundationnya. Jadi kalau kalian mau beli foundation yang muak, saran aku beli 1 tone di atas skin tone kalian. Ya, soalnya lumayan oksidasinya ya. Ada pengeringan dan ada oksidasinya dikit, oke? Itulah dia, kayaknya udah semua. Komen di bawah nextnya dari brand apa lagi yang perlu kita bikin One Brand Makeup Tutorial. Mari kita tutup saja videonya. And I'll see you on the next video, bye!